Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priyanti Yuliana. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 07 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman terbaik saya dalam mengatasi learning loss di masa pandemi COVID. Pada Maret tahun 2020, Kota Bengkulu dihadapkan pada pandemi COVID-19, di mana pemerintah memberlakukan lockdown sehingga pembelajaran secara tatap muka ditutup. Secara otomatis pembelajaran beralih ke pola daring. Ternyata pembelajaran pola daring terdapat beberapa kendala, seperti kota dan jaringan internet yang terbatas dimiliki oleh siswa. Kedua, kurangnya kelihayan siswa dan guru dalam memanfaatkan IT. Ketiga, sulitnya melacak keberadaan siswa. Keempat, banyak terdapat miskonsep dan yang tertinggal pada penjelasan materi untuk siswa. Sehingga dari kendala-kendala tersebut timbullah learning loss oleh sebagian siswa. Saya sebagai kepala sekolah melakukan tindakan atau terobosan dengan membuat 4 langkah kegiatan. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Keempat, tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, saya melakukan evaluasi diri sekolah dengan tim penjamin mutu sekolah, melihat 8 standar pendidikan yang mendukung kegiatan terobosan yang akan saya buat nantinya. Berdasarkan kekuatan dan kelebihan, saya membuat sebuah program kegiatan. Program itu saya buat dalam bentuk karya saya, yaitu best practice dengan judul Implementasi Impro 50 in 50 out di masa pandemi. Yang dimaksud dengan impro adalah inovasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang dilakukan secara 50 in adalah pembelajaran tatap muka terbatas, dan 50 out pembelajaran dengan tatap muka melalui daring. 50 in 50 out itu artinya 50% pembelajaran tatap muka, 50% pembelajaran melalui daring. Pembelajaran berbasis proyek yang mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga timbullah kreativitas siswa untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan alam takambang. Ada 6 langkah pendukung dalam pelaksanaan program Impro 50 in 50 out. Pertama, saya melakukan sosialisasi kepada wali murid dengan menerapkan prokes. Dalam sosialisasi itu saya menjelaskan kepada wali murid apa itu Impro, apa itu 50 in, apa itu 50 out. Dalam proses pembelajaran Impro 50 in 50 out, pembelajaran tatap muka terbatas, kelas saya bagi dua kelompok. Kelas kelompok pertama itu masuk pada hari Senin, kelompok kedua masuk pada hari Selasa. Kelas yang masuk hari Senin, di hari Selasa dia melakukan kegiatan proyek, sedangkan yang masuk hari Selasa, di hari Senin dia melakukan kegiatan proyek. Begitu sebaliknya. Berarti dalam 1 minggu setiap siswa memiliki 3 kali tatap muka dan 3 kali mereka melakukan kegiatan proyek. Yang kedua, pada kesempatan itu saya membuat SOP bersama wali murid, pengawas, komite, dan guru-guru untuk menentukan agar mereka tahu apa saja prosedur yang harus mereka terapkan dalam pelaksanaan tatap muka. Yang ketiga, kita merevisi RAPBS dengan tujuan agar kita bisa tahu
kebutuhan-kebutuhan yang kita anggarkan. Dari kebutuhan yang lalu kita anggarkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Kemudian saya juga merevisi kurikulum bersama Dewan Guru. Kita merevisi kurikulum pada buku 1 dan buku 2. Keempat, kita juga melakukan pengembangan, meningkatkan sumber daya pendidik atau inovasi dan inspirasi siswa untuk mengembangkan sekolah. Dari mana hasil itu? Mereka melakukan dari proyek, tugas-tugas proyek yang mereka lakukan. Salah satu inovasi terbaik SD Negeri 07 Kota Bengkulu yang telah dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan sudah diakui oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Dedi Wahyudi, untuk mewakili Dinas Pendidikan Kota Bengkulu di ajang Inovasi Government Award atau IGA. Pembelajaran inovasi berbasis proyek ini sudah diimbaskan kepada sekolah imbas. Saya melakukan observasi tentunya setelah melakukan program ini. Evaluasi itu saya lakukan dengan cara saya melakukan supervisi dengan kunjungan kelas, baik secara offline ataupun secara online. Berdasarkan dari hasil evaluasi yang saya lakukan, maka saya selaku kepala sekolah memberikan reward kepada guru-guru yang terbaik, guru-guru yang mampu dan berhasil. Sedangkan untuk guru-guru yang dalam hasil pengamatan saya masih di bawah rata-rata, maka saya akan melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Salah satunya dengan tidak dipakai, ini dimodifikasi sehingga menjadi barang yang bernilai guna. Terima kasih D7, luar biasa. Dan insya Allah ini nanti akan ikut ada inovasi daerah dan saya berdoa ini akan menjadi yang terbaik terbaik yang lain. Sukses ya untuk D7, luar biasa. Jangan kona. Ya, Bu, ya. Tugas proyek yang diberikan oleh guru, kami sebagai siswa lebih tertantang untuk melakukan observasi, wawancara, menyusun laporan, dan menghasilkan produk. Dalam pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah tetap melaksanakan prokes seperti cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam pintu gerbang, mencuci tangan menggunakan air mengalir, menggunakan masker kesehatan, dan menjauhi kerumunan. Dengan adanya terobosan dari program implementasi Impro 50 in 50 out dalam pembelajaran, siswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan proyek, menghasilkan produk sesuai kreativitas dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat berprestasi. Sedangkan saya sebagai guru dalam menjelaskan materi dan memberikan tugas proyek untuk mencapai tujuan pembelajaran di setiap kompetensi dasar merasa lebih mudah karena materi esensial yang sama di setiap kompetensi dasar sudah dirangkum dan disederhanakan. Semoga program implementasi ini, implementasi Impro 50 in dan 50 out di masa pandemi ini dapat digunakan untuk dunia pendidikan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.